Baik, di sini kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Kami di sini akan mempraktekkan modul 2.3 berkaitan dengan praktek supervisi akademik. Dan di sini kami terdiri dari saya, Ibu Sumiati SPD sebagai observer, kemudian Ibu Rismawati Saya sebagai coach, kemudian Ibu Ratna sebagai cok. iya, baik. Coach. Langsung saja Ibu Coach, saya di sini akan memaparkan penilaian dari praktek coaching hari ini, di mana saya akan mengemukakan beberapa tahapan, di mana tahapan ini akan menjadi bagian dari pra-observasi. Kemudian yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Baik, sebelum kita mulai di sesi pra-observasi nantinya, kita akan mendiskusikan apa saja sih indikator yang dikembangkan. Lalu kemudian di observasi saya akan mengamati apa yang dilakukan. Lalu kalau di sesi pasca observasinya, kita akan merefleksikan apa yang akan dikembangkan. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Lanjut, sebelum saya ke sesi Ibu Coach, di sini saya akan mengemukakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan indikator. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan sebagai coach? Kompetensi bertanya secara berbobot. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu dalam proses coaching ini? Saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berdasarkan alur-kata yang berbobot. Baik, kemudian poin yang ketiga Ibu, apa saja indikator yang ingin Ibu inginkan? Yang saya inginkan indikatornya setelah saya membuat pertanyaan berbobot, yang merasa lega atau merasa bahagia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna atas penjelasannya yang luar biasa terkait dengan kompetensi apa saja yang akan beliau kembangkan dalam proses coaching hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke proses coaching. Kepada Ibu Coach, dipersilakan waktu dan tempat. Selamat sore Bu Risma. sore Bu Ratna. Apa kabar hari ini? Baik, aduh stres lah Bu hari ini. Ya, Pusing aku hari ini Bu. Saya lihat pun Banyak kali seperti masalahnya itu. Bu. Karena dari raut wajah Ibu biasanya ceria gitu kan. Jadi apa kira-kira permasalahan yang ingin Ibu sampaikan? Masalah saya hari ini Bu, pusing saya sebenarnya ini masalah peserta didik ini Bu, di mana masalah anak-anak ini minat bacanya ini saya perhatikan sudah mulai berkurang Bu di sekolah. Apalagi di kelas saya ini ada 3 orang ini tidak tahu membaca. Saya makin pusing Bu, karena setiap tahun saya akan mendapati anak-anak yang tidak tahu membaca, dan tahun ini juga dapat bagiannya gitu Bu. Apa kira-kira yang ingin Ibu gali dari anak itu? Ini Bu, sebenarnya tujuan saya untuk proses pembelajaran tahun ini Bu, saya mau memperbaiki cara saya mengajar di kelas itu. Misalkan Bu, akan saya buat media pembelajaran yang menarik, kemudian membuat permainan, kemudian belajar sambil belajar di luar kelas gitu Bu.
mau saya lanjutkan, mau saya tindak lanjuti nantinya di proses pembelajaran tahun ajaran baru ini, Bu. Itu rencana saya, Bu. Wah, luar biasa rencana ibu ya. Dan lalu kalau seperti itu rencana ibu ke depan apa? Kira-kira? Rencana saya ke depannya itu tadi, Bu, seperti membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian lebih kreatif lah, Bu, dalam mengajar. Gimana lah anak-anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran, misalkan dengan bahasa Indonesia. Gimana caranya biar bahasa Indonesia itu disukai anak-anak? Berarti saya harus membuat medianya yang berhubungan dengan gambar, dengan yang lucu-lucu misalkan, sehingga mereka itu suka belajar bahasa Indonesia gitu, Bu. Wah, luar biasa ya Bu rencana ibu. Jadi sekarang ini yang saya ingin tanyakan, siapa yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen seperti itu, Bu? Yang saya perlukan itu sih, Bu, sebenarnya yang pertama kolaborasi dengan orang tua murid, Bu. Ya, Kalau misalkan kolaborasi dengan orang tua murid ini, ketika murid itu ada PR di rumah, jadi orang tua mendampingi anak untuk belajar di rumah, setidaknya bertanya, Bu, apa tugasnya hari ini, apa yang sudah dilakukan di sekolah hari ini, gitu. Harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua dengan murid, dengan anaknya juga harus ada komunikasi gitu, Bu. Jadi orang tua juga tahu perkembangan anaknya di sekolah bagaimana. Kemudian, Bu, saya mau berkolaborasi dengan rekan guru sejawat, Bu. Nanti kalau rekan guru sejawat ini, Bu, rencana saya ini mengajar di kelas, misalkan kan, Bu. Jadi ketika saya mengajar di kelas, gimana saya mengajar di kelas itu, saya mau guru lain juga mengamati saya gitu. Apakah murid yang saya ajarkan hari itu banyak memberikan respon terhadap pembelajaran yang saya lakukan atau tidak? Di situ nanti kan ada penilaian dari guru yang mengobservasi saya gitu, Bu. Jadi nanti itu akan jadi refleksi bagi saya gimana nanti saya perbaikan pembelajaran saya, Bu. Jadi berkolaborasi dengan rekan guru sejawat itu menurut saya juga sangat penting, Bu. Jadi Gitu. menurut ibu berkolaborasi dengan teman sejawat itulah sangat membantu ya, Bu ya. Sangat membantu sekali, Bu, menurut saya. Ya, Bu ya. Iya. Sekarang apa yang ibu rasakan setelah saya waktu itu? Apa perasaan ibu, bagaimana? Perasaan saya, Bu, saya merasa lega, Bu, gitu. Jadi ketika tadi, Bu, sebelum saya cerita dengan ibu, sebenarnya saya tadi udah murung, Bu, udah muka-muka gimana gitu kan, karena masalah anak-anak ini tahulah ya, Bu, kita berhadapan dengan anak-anak setiap hari gitu. Tapi ketika kita tidak memiliki teman untuk berbagi, kayaknya beban itu di sini semua, Bu. Tapi ketika saya sudah berbagi cerita tadi sama ibu, kayaknya rasa saya nyaman loh, Bu. Kayaknya plong gitu masalah saya itu, kayaknya masalah itu mengalir, menghilang begitu tiba-tiba gitu. Jadi perasaan saya sangat bahagia, aku senang bisa berbagi dengan ibu, dan ibu juga sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Saya juga berterima kasih banyak sama ibu karena sudah memberikan respon terhadap masalah saya, sehingga saya juga bisa menemukan solusi dari setiap masalah pembelajaran yang saya alami gitu, Bu. Ya, terima kasih lah kalau memang ibu percaya karena sudah mengungkapkan perasaan yang cemas tadi. Saya juga berterima kasih sudah percaya bercurhat sama saya seperti itu. Kalau memang ada lagi masalah-masalah yang lain, jangan sungkan-sungkan ya, Bu. Ibu, iya, Bu, pasti, Apa, Bu, karena ibu adalah salah satu orang yang saya percaya juga untuk bercerita, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya juga mau nanti cerita-cerita lagi sama ibu di kemudian hari. Jangan pernah bosan ibu mendengarkan saya, Bu ya. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu
ibu-ibu yang luar biasa yang sudah melakukan proses coaching yang luar biasa hari ini. Di sini akhirnya kita sudah masuk ke sesi pasca observasi ya. Di sini saya sudah mengamati bagaimana berjalannya proses coaching dengan sangat baik, teratur, terarah, tidak ada yang saling memvonis. Sehingga di sini pada akhirnya sebuah masalah yang dihadapi telah mendapatkan ide ataupun solusi dari kendala yang tengah dihadapi oleh seorang coach. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip coach yang salah satunya adalah bagaimana pendapat Ibu mengenai hasil dari pengamatan yang sudah dilaksanakan tadi, Ibu? Ya, saya hasilnya saya bangga dan merasa senang karena bisa mengatasi atau mengasih solusi pada permasalahan yang Ibu Risma alami. Oke, baik. Jadi pada akhirnya di sini posisi coach ya sudah memberikan ide-ide yang cemerlang sehingga coach sendiri menemukan titik terang bagaimana untuk mengatasi proses pembelajaran yang lebih baik di tahun-tahun dan momen-momen di berikutnya. Seperti itu ya Ibu. Kemudian di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentu saja kepada coach sendiri ya. Bagaimana perasaan setelah melakukan performa tadi? Saya merasa senang Bu. Jadi ketika saya cerita tadi masalah yang saya alami tadi, yang saya rasakan tadi, menemukan solusi Bu, menemukan jawaban dari saya Bu. Gitu. Iya, lanjut. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Karena dari permasalahan tadi Bu, saya menemukan solusi dan Ibu ini pun memberikan respon yang baik Bu, memberikan motivasi juga dengan saya Bu gitu. Iya. Kemudian di poin yang ketiga, apa saja yang sudah Ibu tekankan terkait indikator tercapai yang sudah Ibu capai? Tadi Ibu ini kan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari pertanyaan berbobot tadi, Ibu ini memberikan pertanyaan juga dengan saya, tapi jadi solusi buat saya Bu gitu. Padahal pertanyaan buat saya, jadi bisa jadi solusi buat saya Bu dari pertanyaan itu gitu. Jadi sesuai dengan alur-alur yang sudah Ibu ini tentukan dengan saya. Iya, baik Ibu-ibu, di sini kita bisa merefleksikan sendiri tentang proses coaching kita hari ini bahwa semuanya dari proses tahapannya, langkah-langkahnya itu sudah sesuai sekali dengan alur kita ya Ibu. Nah, di sini saya hanya akan menegaskan bahwa nanti kita juga akan terbiasa ya melakukan proses coaching-coaching di pertemuan ataupun di momen-momen lain kali agar kita lebih terbiasa untuk melakukan praktek coaching secara baik. Jadi ketika semuanya sudah berjalan dengan alur tirta dan kita paham dengan baik, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang proses coaching itu sendiri. Seperti itu ya Ibu. Baik, terima kasih atas keluangan waktunya hari ini. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bu Risma. semuanya.